beriman tersebut, pagi hari lelaki tersebut, perempuan tersebut beriman kepada Allah, nyampe datangnya malam ternyata dia sudah kafir, murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Di sore hari dia beriman, tapi pas di pagi hari dia telah murtad kepada Allah. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa dia menjadi murtad? Kenapa dia menjadi orang yang kafir? Auzubillah min zalik. Karena dia menjual agamanya Allah dengan perkara-perkara dunia. Terjadi kan? Terjadi sekarang. Berapa banyak orang menggadaikan imannya, menggadaikan akidahnya, menggadaikan iman Islamnya karena sebab perkara dunia. Karena sebab diiming-imingin kalau kamu pengen jadi orang sukses, pengen derajatnya dinaikkan atau jabatannya ditinggikan, cari dalil yang memperbolehkan seperti ini. Atau kalau dia udah punya jabatan, biar posisinya aman, tolong cari dalil untuk menyelamatkan hal tersebut. Dan zaman sekarang seperti itu. Gimana caranya posisi aman yang haram diterobos? Benar apa? Bahkan gak sedikit dari nauzubillah min dzalik yang terjadi saat ini tentang polemik masalah kuota haji dan lain-lain. Kuota haji dan lain-lain di sini itu semua berkata dengan dalilnya. Gimana caranya hal yang tadinya haram menjadi halal. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan kita sendiri pernah mendapatkan hal tersebut tahun 2024 kemarin. Beb kalau mau haji langsung berangkat tahun 2024 kemarin, siapin aja dana. Berapa Pak Haji? 95 dong Ustaz. Nah, bilang 95.000. Akhirnya 95 juta. Terus ya berangkat bareng sama yang berangkat reguler di situ. Maka namanya ini 95 juta haji ONH plus apa haji furoda apa haji apa? Oh kagak Beb. Jadi setiap tahun kan pemerintah ngasih kuota untuk yang berangkat haji, benar ya? Indonesia kuotanya misalkan 10.000 atau berapa puluh ribu, anak kurang paham juga di situ. Dibagi-bagi daerah segini kuotanya segini, daerah segini kuota segini. Ya kan yang daftar udah berpuluh-puluh tahun bahkan di situ. Nah kadang namanya manusia udah pengen berangkat haji, tiba-tiba ada yang sakit, ya kan ya? Tiba-tiba ada yang meninggal, tiba-tiba ada yang tidak mampu melunasi pembayaran dan lain-lainnya. Nah, maka yang tiba-tiba di sini, yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba tidak mampu melunasi pembayaran hajinya, kuotanya tetap ada, orangnya cuma dicoret. Paham ya? Jadi misalkan Jatiwaringin dapat 100 orang yang berangkat, nah itu. Paham ya? 100 orang Jatiwaringin berangkat. Ada 10 orang dari 100 tadi yang tadi misalkan meninggal, yang tadi sakit dan lain-lain. Nah 10 orang ini yang gak mampu, bukannya diberikan kepada yang harusnya tahun depan berangkat. Kan harusnya begitu ya. Jadi yang tahun depan berangkat kan ditarik, biar antriannya tidak tambah Harusnya begitu. Benar kan ya? Tapi sama beliau-beliau di atas kagak, dijual. Jadi kalau dari Jatiwaringin nemu 10 orang, kalau di Bekasi ada berapa orang dikumpulin kan enak di situ. Dari Jatiwaringin dapat 5 orang yang pengen haji mendadak kayak tadi. Dari misalkan Jati Bening, dari Jati Asih, dari Bekasi aja udah ketahuan berapa? Baru Bekasi. Belum Bandung, belum provinsi-provinsi yang lain. Paham ya? Nah ini yang menjadi polemik akhirnya orang daftar haji sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sedangkan dia daftarnya umur 50. Keburu mati dulu. Niat mau udah dihitung sama Allah, semoga menjadi orang-orang yang haji. Tapi kan alangkah lebih afdolnya ketika kita punya orang tua bisa berangkat haji, bisa menuntaskan daripada rukun Islam. Kita sebagai anak bahagia, alhamdulillah punya orang tua bisa berangkat haji sebelum meninggal dunia. Kita sebagai anak bangga. Tapi ternyata yang di atas sana punya peraturan yang nauzubillah min dzalik menyusahkan orang di bawah.
ini lagi ramai. Jadi akhirnya dicari dalilnya secara usul fikih, didalil wah macam-macam lah di situ. Ya apa kata Nabi, ya bi'udinahu bi'arad minad dunya. Dia berani menjual daripada kuota haji dan lain-lain bi'arad minad dunya. Hanya beberapa dunia yang dia dapatkan, anggap dapat 100 miliar. Tapi ingat tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, 100 miliar tidak ada artinya di situ. Dan sudah banyak yang kejadian seperti itu. Malam ikut ngaji bareng kita. Nah, sebelum tidur dia lihat-lihat HP, apakah lihat Facebook, apakah lihat Instagram, snack video dan lain-lainnya. Dipantengin aja, ditontonin terus. Akhirnya kena fitnah, ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan mencaci maki para ulama, ikut-ikutan menyebar fitnah. Banyak kayak begitu. Pagi alasannya kenapa nggak main HP? Ya kerja. Pagi beriman nih sama Allah dari pagi sampai sore, dari pagi sampai isya lah anggap beriman sama Allah. Gak caci maki, gak memfitnah, gak menyebarkan fitnah, gak mengadu domba. Wayahnya pulang ke rumah dari jam 8 sampai subuh main HP terus. Sosial media sana disamperin, ikut debat, ikut berapa banyak jamaah sekarang atau umat Nabi yang model begini? Banyak ya. Dan itu terjadi di sekitar kita. Itulah fitnah akhir zaman. Itulah fitnah akhir zaman. Kalau kita nggak ngaji secara benar-benar, tidak punya guru yang benar-benar akan mengarahkan kita kepada ridhonya Allah, ibaratkan layangan kelamaan di atas, kalau nggak hilang atau putus. Pentingnya kita dalam nyari guru di akhir zaman seperti itu. Namanya layangan di atas kan nggak jelas, kadang anginnya kencang, kadang tidak ada. Tapi kalau misalkan dia punya guru yang megangin layangan, maka paham si guru ini kapan harus diulur, kapan harus ditarik. Ada guru. Akhir zaman kita seperti itu. Jangan enteng aja, yang penting saya sholat, yang penting saya zikir, yang penting saya gini, gak usah nyari guru. Nanti dulu yang akan mengoreksi kita, yang akan menasihati kita kalau dalam ibadah salah siapa kalau nggak punya guru. Jangan sampai selama ini ibadah ternyata salah tapi tidak ada yang koreksi di situ. Paham ya? Fitnah zaman, fitnah akhir zaman terjadi di tengah-tengah kita, bahkan mungkin bisa jadi terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Semua pasti kena dengan fitnah tersebut. Maka kita harus berlindung dengan cara nyari guru dunia akhirat. Dan hati-hati, ini baru fitnah satu fitnah aja ya, fitnah sosial media. Apalagi nanti puncaknya fitnah keluarnya dan ini lebih hubungannya aneh lagi udah. Bener-bener di luar ya bayangin Dajjal datang ke satu tempat, anggap ke Kalimalang. Airnya banyak kan Kalimalang? Banyak kan ya? Deres airnya di situ. Gampang sama Dajjal bisa dibikin seret. Dibikin kering, sekering-kering. Itu Dajjal dikasih keistimewaan oleh Allah. Kok Allah kasih keistimewaan? Ya Allah kasih keistimewaan kepada Dajjal untuk ngetes hambanya. Apakah hambanya ini termasuk orang yang selamat atau orang yang tidak selamat? Sangat gampang bagi Dajjal datang ke satu kampung, yang kampung ini paceklik, kambingnya mati, ayamnya mati, sawahnya gagal panen. Datang Dajjal ke kampung tersebut. Kalau kamu pengen kambingnya hidup, sawahnya hidup, ayamnya hidup, beriman kepadaku. Kira-kira orang kalau lagi lapar ikut apa kagak? Bahkan gak usah jauh-jauh. Dulu pas kita masih mondok ya, di tahun 2014 atau 2013 terjadi di daerah Pasuruan. Padahal yang kita kenal Pasuruan kotanya ilmu, banyak pondok pesantren, banyak kiai, banyak habaib, banyak ustaz. Tapi ada di daerah-daerah pelosok Pasuruan kristenisasi terjadi karena sebab perihal Indomie sama sembah. Terjadi itu. Akhirnya sama pihak pondok kita dijadikan agenda setiap 2 minggu sekali dikirim ustaz untuk 2 minggu di sana untuk memperbaiki akidah di sana. Caranya gampang. Jadi mereka datang pakai baju seperti kita, layaknya orang Islam, pakai peci, pakai sarung segala macam, nggak langsung menjual agama Kristennya, agak langsung begitu. Ikut ngaji, ikut duduk bareng di musola, terus diperhatikan mana yang orang-orang di sini ini benar-benar sekali tembak kena. Diperhatikan sama dia benar-benar.
Setelah sebulan berhasil diamati, oh ketemu di beberapa keluarga yang ekonominya lagi turun. Maka mulai didekatin, datang dikasih sembako, datang dikasih duit. Kira-kira kalau orang ekonominya lagi turun, dikasih sembako terus sama dikasih duit terus, senang apa enggak? Senang apa enggak? Wah, senang banget. Nah, ketika orang yang tadi ekonominya turun sering dibantu oleh orang fulan ini, terus beberapa waktu fulan gak datang, sama dia dicari gak? Kok gak datang lagi sih? Akhirnya dia merasa butuh. Biasanya ngasih sembako, biasanya ngasih duit, mana nih fulan kok gak datang? Ini cara mainnya mereka, nunggu dibutuhkan. Karena awal dibantu terus. Nah, ketika mulai butuh, lama gak datang, tiba-tiba datang, dibantu lagi, masuk dengan programnya. Kalau bapak, ibu dengan anaknya pengen hidup makmur, pengen mendapatkan kebahagiaan sampai nanti, ikuti ajaran bapak. Bapaknya siapa diikuti di situ? Ya kan ya? Lah namanya orang butuh duit, kira-kira ngikut apa enggak? Ikut. Dan itu terjadi hampir satu kampung, nauzubillah min dzalik, murtad keluar daripada agama Islam. Perkara apa? Perkara duit, perkara perut. Makanya di sini ini fitnah akhir zaman sudah sangat hebat. Belum keluar nih bosnya, raja terakhirnya belum keluar. Siapa dan? Kalau kita nggak membentengi anak kita, istri kita, orang tua kita, orang sekitar kita, maka dengan apa mereka nanti akan melawan fitnah tersebut? Dengan apa mereka akan memfilter, memilah-milih daripada fitnah tersebut? Lalu selanjutnya Nabi Sirwa'ah bikasar sin Waqad ya Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Uqbah pernah salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Madinatul Asr. Di kota Madinah salat bareng Nabi pada saat waktu salat asar. Fasallam, maka ngikut salat sama Nabi. Fasallam, ketika udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tsumma qama musri'an. Selesai salam, Nabi tiba-tiba berdiri dan terburu-buru. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujuri nisa'i. Langsung, misalkan di belakang ini rumah istrinya Nabi ya. Nabi dari mihrab berdiri, gak pakai wirid, langsung jalan kepada kamar istri-istrinya. Fafazi'an nas min sur'atihi, maka jamaah sholat asar kaget dengan cepet-cepetnya kok tumben Nabi biasanya selesai sholat duduk dulu baca wirid dan lain, kok tiba-tiba langsung berdiri, langsung lari ke kamar istrinya. Maka para jamaah atau para sahabat yang ada di masjid tersebut bingung dengan cepatnya Nabi. Fakharaja alaihim, maka Nabi SAW gak lama di dalam langsung keluar. Fara'a annahum qad ajibu min suratihi. Lalu Nabi perhatikan sahabatnya bingung. Nabi kenapa nih? Kok tiba-tiba langsung lari? Qala dzakartu syai'an min tibrin indana fakaritu an yahbisani fa amartu bi ismatihi. Wa bi riwayatin lahu kuntu halaftu fil baiti tibran min sadaqah fakaritu an ubayyitahu. Maka Nabi SAW ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ingat ternyata di rumahnya ada barang yang harus cepet-cepet disedekahi. Nabi gak mau barang tersebut nginep satu malam di rumahnya, harus cepet-cepet disedekah. Nah, di sini maksud judul tadi tema kita malam hari ini. Secepat itu Nabi Muhammad ketika mulai terbesit atau ingat dalam kebaikan langsung dikerjain. Jangan sampai ya tadi kita jelaskan, udah nanti aja lah sholat duhanya, toh besok pagi ada duha. Nanti aja sholat tahajudnya kapan? Pas bulan Ramadan. Iya kalau ketemu Ramadan. Kalau nggak ketemu, kapan lagi mau sholat tahajud? Dalam hadis tadi Nabi menjelaskan, sahabat Uqbah bin Haris menjelaskan sebegitu cepatnya Nabi. Kapan ada niat baik, kapan teringat dengan hal yang baik, langsung dikerjakan. Asdalis an Jabir radhiyallahu ta'ala dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya. Qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Uhud, ada satu orang laki-laki dari sahabat Nabi berkata kepada Nabi Muhammad ketika terjadi perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina? Wahai Rasul, dia lagi perang nih, perang Uhud. Kalau aku terbunuh, tempat aku di mana? Kata seorang sahabat.
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walatil jannah," maka tempatmu di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Nah, saat itu sahabat itu lagi pengen makan, di tangannya ada beberapa kurma. Ya. Jadi megang kurma kayak gini misalkan ya, megang kurma sambil nanya, "Ya Rasul, kalau saya meninggal di medan perang, tempat saya di mana?" "Di surga," kata Nabi. Kurmanya dibuang, ngambil pedang, langsung berperang. Kalau kita kan kagak ya, makan dulu lah. Masa meninggalnya lapar, mana eman banget baru datang lagi nasinya. Makan dulu, ya minum, belum merokok, ya kan ya. Perang makan dulu dah, rokok dulu sebatang dua batang. Udah gitu ngantuk. Ya, kagak jadi ngantuk. Nah, kalau sahabat enggak, karena tahu tempatnya nanti di surga, hal yang menyebabkan terhambatnya dia dari surga langsung dibuang. Ibaratkan tadi kurma yang kita harusnya ya makan kurma berapa lama sih? Ya kan ya, sebentar makan kurma, tapi karena dia tahu balasannya surga, dibuang, langsung menghadiri atau langsung ke medan perang di situ. Nah, kita kira-kira bisa nggak begitu? Hari Jumat besok nih, khotib udah teriak-teriak, kira-kira cepet-cepet nggak ke masjid apa jalan santai? Khotibnya lama, biasanya khutbahnya lah. Udah begitu masih duduk di luar ngobrol, ngerokok dulu. Udah barakallahu walaupun bilukan pakai khutbah kedua, langsung ke dalam apa enggak? Belum, masih wudu dulu. Itu Ki. Mulai malam hari ini ayo dirubah. Harus dirubah. Kapan lagi bercepat-cepat dalam kebaikan, mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih umur. Nah, selanjutnya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Hurairah semoga Allah meridainya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, ayy sadaqati 'azamu ajran." Wahai Rasul, saya pengen tahu sedekah yang paling gede balasannya itu apa? Sedekah apa kira-kira? Paham ya? Ya, pengen tahu sedekah yang paling gede balasannya, paling agung. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta sadaqah wa anta sahihun syahihun." Kamu bersedekah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan butuh. Bukan dalam keadaan lebih. Paham ya? Nabi mengatakan, "Anta sadaqah wa anta sahihun syahihun." Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan butuh. Kalau sakit sedekah wajar, apalagi udah arah-arah mau mati, sangat wajar sedekah. Pahalanya gede gak? Gede, tapi lebih gede lagi dalam keadaan sehat dia mau sedekah. Duitnya lebih, sedekah, dapat pahala. Tapi ketika dia lagi membutuhkan, lagi benar-benar butuh, tapi masih mau bersedekah, itu pahalanya lebih besar. Taksyal faqr, kamu bersedekah sambil takut, ya Allah cukup gak ya buat besok. Tapi ada anak yatim piatu kelaparan. Kalau saya sedekah, minimal ya anak gak bisa makan enak aja. Bisa makan, cuman gak bisa makan enak. Duitnya pas-pasan. Sedangkan di depan mata saya ada nenek-nenek, kakek-kakek atau yatim piatu kelaparan. Bingung di hati. Taksyal faqr, takut fakir, takut kurang. Layaknya kita semua. Watakmul ghina, punya angan-angan jadi orang kaya. Ya Allah, lagi nabung lagi. Ya, lagi nabung mau beli ini, mau beli itu, tiba-tiba orang tua sakit, butuh dana besar. Ini kita rasakan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan tidak dia pedulikan mau dia dalam keadaan fakir, dalam keadaan apapun itu, dia tidak berpikiran itu semua. Kapan waktunya sedekah, dia keluarkan sedekah. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin kada. Tadi dia dalam keadaan butuh, dalam keadaan pengen beli sesuatu, tapi otaknya masih mikir aja, buat fulan kasih segini, buat fulan kasih segini. Orang tuanya butuh, kasih. Maka kata Nabi, sedekah model begini pahalanya lebih besar, lebih agung daripada sedekah yang lain. Paham ya? Artinya kita bersedekah jangan nunggu kaya. Jangan nunggu nanti aja dah kalau gajinya udah 10 juta baru mau ikut nyumbang sedekah Jumat. Nanti aja berangkat umrohnya, atau nanti aja mau berangkatin orang tua umroh atau haji. Kapan? Kalau rumahnya udah kelar renovasi.
Kalau mobil udah kelar kreditan, kalau nanti udah punya ini punya itu, baru pengen kebahagiaan orang tua. Jangan. Kapan kita merasa butuh, maka di saat itu pahalanya lebih besar. Kapan pahalanya lebih besar, maka yang kita keluarkan diganti lebih besar. Paham ya? Ini otak manusia aja. Kalau kita bisnis 100.000, maka ya kemungkinan modalnya balik modal pun ya di angka 100.000, 200. Tapi kalau sama Allah jangan pakai hitungan begitu. Kita butuh 100.000, kita pegang duit 100.000. Orang tua butuh di kampung, sakit kan, atau mau bayar mobil token dan lain-lain, masih bisa. Kalau 100.000 ini kita transferin, masih aman lah hidup. Cuma tidak ada pegang. Nah ketika 100.000 ini kita kasih ke orang tua kita, yakin ini 100.000 gak bakal baliknya 100.000 juga. Pasti berlipat-lipat ganda dari Allah. Paham ya? Yang model begini gak bisa cuma sekedar teori, jalanin. Kalau udah dijalanin, baru datang yang namanya iman, baru datang yang namanya percaya. Kalau cuma sekedar teori, masa sih sedekah 100.000 digaji 1 juta, gak bakal masuk hitungan manusia emang. Ya hitungan manusia gak bakal masuk. Namanya sedekah, barokah itu dengan cara praktek. Kalau cuma teori, ngaji kemana aja, otak gak bakal nyampe, bener. Masa sih orang sedekah itu bisa nyebabin penyakit hilang? Gak bakal nyampe, emang bener. Ya masa sedekah bikin orang sembuh? Minum obat dari mana? Masuk ke lewat mana? Kalau secara asal gak bakal masuk. Tapi kerjain, rasakan keberkahannya, rasakan dahsyatnya, baru kita bakal beriman. Jangan sebaliknya, nunggu dulu yang tadi kita bilang, nunggu terus, akhirnya manusia gak pernah cukup. Gak pernah cukup. Saya mau sedekah ini atau mau nyumbang ke masjid, mau nyumbang karpet nanti kalau gaji saya atau kalau saya diangkat jadi PNS. Ya, udah diangkat jadi PNS, boro-boro nyumbang. Ada kesibukan yang lain-lainnya. Nanti kalau perusahaan saya maju, di sana bisa buka cabang dan lain-lain, maka saya akan nyumbang di masjid, misalkan sound system dan lain-lainnya. Lihat aja, jarang terjadi di sini. Ingat, kapan ada niatan baik langsung disegerakan, dipercepat kata Nabi SAW. Yang terakhir, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yaum Uhud. Pada saat perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang. Nabi Muhammad ngambil pedang. Faqala man yakhudhu minni hadha. Ini pedang siapa yang mau ngambil? Kata Nabi di hadapan para sahabat. Bapak satu aidiyahum, maka sahabat yang mendengar ya bercepat-cepat berlomba-lomba pengen ngambil pedangnya Nabi. Semua rebutan pengen ngambil pedangnya Nabi. Kullu insanin minhum yaqul ana, semua ana ya Rasul, saya pengen dapat pedangnya Nabi. Maka Nabi Muhammad, "Faman yakhudhu bihaqqihi." Lantas siapa yang mau ngambil pedang ini lalu mau berperang? Bukan cuma dikasih pedang. Nabi ngasih pedang tapi mau berperang. Wah Jamal diem. Langsung pada yang tadi pada rebutan pas disuruh perang langsung diem. Faqala Abu Dujana, maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasul, ana akhudhu bihaqqihi fa akhadahu." Ya Rasul, aku yang akan ambil pedang itu dan aku yang akan berperang. Fa'akhadahu, maka diambillah pedang tersebut. Fa'falagha bihi hamal musyrikin, maka dengan pedang tadi dia menebas kepala daripada orang musyrik. Artinya apa? Berapa banyak daripada kita ketika diberikan pilihan yang baik hanya pengen ngambil aja, tapi tidak mau memanfaatkan kebaikan tersebut. Paham ya? Berapa banyak kita dikasih kebaikan oleh Allah, dikasih mobil kah, dikasih motor kah, dikasih jabatan, dikasih apapun itu, cuma bisa nerimanya aja, tapi tidak bisa memanfaatkan. Harusnya ketika emang dulu berangan-angan pengen punya mobil, biar apa? Biar gampang silaturahmi, biar gampang dalam berhubungan kepada saudara dan lain-lainnya. Ketika dikasih mobil, punya alasan lagi. Ya. Kenapa gak datang lebaran? Gak ada duit bensinnya. Padahal dulu doa, ya Allah pengen punya mobil kalau lebaran biar bisa kan begitu ya. Giliran dikasih mobil, alasan lagi, kagak ada bensinnya, kagak ada
Ketika dikasih sama Allah rezeki mobil, dikasih bensinnya, dikasih tolnya, lebaran kenapa nggak pulang? Kagak ada buat nyangonin keponakan. Alasan lagi. Dikasih kelebihan sama Allah, dikasih duit lebih untuk bisa ngasih THR kepada keponakan dan lain-lainnya, nggak pulang juga. Kenapa nggak pulang? Nggak dapet izin. Terus alasan manusia tidak ada habis. Makanya kapan dapat nikmat dari Allah segerakan. Kapan dapat nikmat dari Allah langsung dipercepat agar jangan sampai masuk bisikan setan yang menyebabkan ibadah kita tidak jadi. Apalagi ini bab sedekah. Ketahuilah setiap bapak-bapak, ibu-ibu yang bersedekah itu yang berhasil masukin duit ke kotak amal ya, yang berhasil nih, berapapun nominalnya, itu telah melewati 70 setan. 70 ini setan yang kelihatan. Setan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ya masing-masing dah tahu di situ. Maksudnya apa? Ya kadang anak, ya kadang bini, atau bini mau sedekah, kadang suaminya jadi setan. Macam-macam di situ. Tapi pada dasarnya kalau kita bisa bersedekah, nyumbang, ya berhasil nyumbang, itu telah melewati 70 setan. Ya kan ya? Ambil dompet, ada panitia maulid, ada panitia bangun masjid, udah bagus nih. Bininya datang, mau ngapain Pak? Itu ada panitia datang, buka dompet merah semua, ada yang pucat 2.000 sama 20.000. Mau nyumbang berapa Pak? Mau nyumbang 500, jangan. Anak bayaran ini itu, udah kasih 20.000, bayar 20.000. Itu alhamdulillah. Ada lagi beberapa bini yang nauzubillah atau kadang suami yang justru pengen ibadah gak jadi sama sekali. Nauzubillah min zalik. Makanya kapan ada niat baik dipercepat. Dan kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, ini yang sering terjadi dan kita kadang dapat pertanyaannya, berapa banyak kasus sekarang hanya baik kepada orang tuanya tapi lupa kepada mertuanya. Ini banyak nih anak-anak muda sekarang begitu. Kalau ke orang tuanya jor-joran, tapi kalau buat mertua dikit ngasihnya. Ya, nauzubillah jangan sampai ada di sini. Kalau buat orang tuanya dikasih 1 juta, 2 juta, giliran mertuanya jarang minta. Sekalinya minta, lagi gak ada duit. Sekalinya ngasih, mukanya enggak ya. Nah, ini nggak boleh juga seperti itu. Kepada orang tua kita royal, kepada mertua pun juga kita royal. Karena sejatinya yang kita kasih akan balik lagi. Di dunia diganti, di akhirat menanti dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya mungkin? Ustaz mau tanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dikatakan Pak Ustaz bahwa Rasulullah setelah asar langsung meninggalkan sholat membuat kebaikan atau sedekah. Apakah ini berarti bisa dikatakan bahwa ritual yang secara kita jalankan sendiri secara sehari-hari wajib kita sama yang sunnah itu paling penting itu apakah itu ritual sosial atau sedekah itu? Apakah bisa dikatakan bahwa kemudian kita melakukan setelah yang wajib itu kita lakukan dulu yang ritual secara sosial? Bahkan dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dalam hadis yang lainnya ya, Al-Fakir lupa konteks bahasa Arabnya atau teks bahasa Arabnya. Nabi menjelaskan kurang lebihnya ya secara makna. Kamu menuntaskan hajat daripada saudara-saudara kamu itu lebih afdal daripada kamu beribadah dan beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi. Kata Nabi ya, kamu menuntaskan hajat orang lain, ada orang lain minta tolong. Misalkan dia lagi baru pindahan, pengen bantu ngangkat lemari, nurunin lemari, itu lebih afdal daripada kita beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Padahal kita tahu satu ibadah yang kita lakukan di Masjid Nabawi dilipat gandakan 10.000 ya, 10.000 pahala. Jadi kalau kita zikir Allah atau misalkan zikir subhanallah, alhamdulillah atau salawat sekali dilipat gandakan 10.000. Tapi ingat kata Nabi, kamu menuntaskan hajat saudara kamu lebih afdal daripada kamu beribadah beriktikaf di masjidku ini.
Artinya kegiatan sosial setelah kita melakukan yang wajib lebih afdol daripada kita wirid aja. Kagak kenal tetangga, meninggal sendiri orang mati begitu mah. Ada wayahnya kerja bakti, nggak mau. Orang-orang pada kerja bakti di jalanan, di masjid baca Quran sendiri, nggak boleh begitu. Ya jangan. Kenapa? Dengan kita kerja bakti, pertama terjalin silaturahmi, terjalin mungkin kita bisa bantu orang lain atau orang lain bisa membantu kita. Bukan berarti baca Al-Quran nggak bagus, ya bagus. Iktikaf bagus, ibadah bagus, cuman tahu uang. Giliran ada kerja bakti, ada ini gotong royong dan lain-lain, dia baru di masjid, antem aja. Ngintip dikit udah kelar apa belum ya? Jangan di situ. Hablum minallah dijaga, hablum minannas pun juga dijaga. Dengan kita melakukan kegiatan sosial bentuknya apapun dengan cara membantu, apalagi orang terdekat ini ya. Tahu sepupu datang ke rumah, hanya Pak minjem duit, bilang aja saya lagi di masjid, gak balik-balik. Di WA bininya udah balik apa belum? Jangan begitu, ya. Dan terjadi di tengah masyarakat kita. Kalau ada panitia datang ke rumah, dia kabur kemana di situ tuh? Di telepon, udah balik belum tuh panitia? Belum Pak, nungguin Bapak, udah bilangnya pulang ntar malam. Jangan yang seperti itu. Selama kita masih bisa hablum minannas dengan cara yang baik, maka kita kejar hablum minan. Karena bisa jadi hablum minallah kita, maksudnya ibadah kita kepada Allah itu pahalanya nggak ada. Ya, dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub dan lain-lain, sholat yang kita andalkan mungkin bisa jadi pahalanya sedikit. Tapi kalau kita membantu orang lain dan orang lain senang kepada bantuan kita, pahala ini yang langgeng. Pahala ini yang akan sangat besar dari Allah. Jadi ibadah boleh, silahkan. Tapi ingat tetangga, ingat orang sekitar, bantulah orang sekitar. Apalagi dengan hadis Nabi tadi, kita membantu menuntaskan hajat orang lain, maka lebih afdol daripada kita beriktikaf dan beribadah di Masjid Nabawi, bukan di Nurul Iman, di Masjid Nabawi. Pahalanya dilipat gandakan 10.000, bayangkan di sana. Tapi lebih afdol tuntaskan hajat orang lain seperti Nabi tadi. Selesai wirid, selesai assalamualaikum, langsung diambil barang tersebut disedekahkan kepada yang perlu di situ. Paham insyaallah ya. Bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan barang siapa